Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Terutama Allah berikan kita nikmatul iman, Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta pada hari ini Allah memberikan kesempatan kita untuk sama-sama melaksanakan puasa, ibadah puasa di bulan Ramadan. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara Kompas TV yang budiman, bertemu kembali bersama saya Dimas Anafadli dalam Mutiara Iman. Ramadan sebagai sarana madrasah atau sekolah kehidupan yang Allah berikan kepada kita semua umat Islam di dunia ini. Karena apabila kita lulus dalam gemblengan Ramadan, dalam madrasah Ramadan, maka kita akan menjadi orang-orang yang lebih luar biasa, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunianya Allah berikan banyak kebaikan-kebaikan yang akan datang menghampirinya karena dia telah lulus. Dia telah selesai sampai garis finish melaksanakan Ramadan dengan sangat baik, dengan sangat luar biasa, dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya yaitu wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka ayat ini memberikan dorongan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman untuk melakukan Ramadan dan seluruh ibadah-ibadahnya, wabil khusus puasa ini dengan baik. Dan bisa jadi ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Saudara Kompas TV yang budiman, maka dari hal itu kita belajar daripada Rasulullah SAW untuk selalu memaksimalkan setiap ibadah, wabil khusus ibadah puasa di bulan Ramadan. Sampai Rasulullah SAW berdoa mulai di bulan Rajab, berdoa kepada Allah yang mana diriwayatkan oleh hadis Bukhari dengan doa yang Rasulullah sampaikan, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Artinya apa? Artinya kita benar-benar sudah masuk dalam penggemblengan. Kita sudah masuk dalam sekolah madrasah kehidupan. Yang kalau kita belajar, analoginya adalah ada hewan ciptaan Allah bernama ular dan ulat. Apabila ular ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk berganti kulit, kurang lebih 1 tahun 3-4 kali berganti kulit, dan kurang lebih hampir membutuhkan waktu 14-20 hari di dalam proses-proses ular tersebut mengganti kulit. Mungkin saudara-saudara Kompas TV budiman memahami dan mengetahui bahwa bagaimana proses berganti kulit. Ular harus berdiam diri di dalam gua. Ular harus menjauhi daripada interaksi dengan alam sekitar. Berdiam di tempat gelap, berdiam di bawah batu, dan berusaha untuk konsentrasi. Menjadikan tubuhnya
tepat pada saat kulitnya yang lama berganti dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki atau ujung ekornya. Maka dari hal itu kita lihat bahwa pada saat ular berganti kulit, dia meliuk-liuk, berganti kulit. Setelah berganti kulit, setelah puasa selesai, kulitnya sama, habitatnya sama, makannya sama, dan seluruh aktivitasnya tidak ada yang berubah. Hanya kulitnya saja lebih glowing atau lebih terlihat cerah atau lebih indah dilihatnya. Kalau satu lagi kita belajar mengambil ibrah dari ulat. Ulat Allah berikan kesempatan berpuasa. Pada saat apa? Pada saat berproses. Ya, bagaimana ulat menjadi kepompong. Kepompong kurang lebih 14-21 hari. Ulat tidak berinteraksi, terisolasi, tidak makan, tidak minum. Dan akhirnya keluar dari kepompong, ulat berubah menjadi kupu-kupu. Artinya apa? Ada hal yang Allah berikan, sesuatu atau the new look, sesuatu yang berbeda. Setelah berproses berjuang dalam tarbiyah madrasah Ramadan, puasa dia di dalam kepompong, akhirnya bukan ulat lagi, yaitu berubah nama menjadi kupu-kupu. Lebih indah, makannya Allah angkat derajatnya, yang tadinya makannya hanya daun, berubah menjadi sari madu, dan lain hal sebagainya. Artinya apa? Ada sesuatu yang baik yang didapatkan dari ulat. Maka perubahan dari ulat tadi ya, menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu, kita mengambil banyak ibrahnya. Allah rubah makanan yang tadinya daun menjadi sari-sari madu dan bunga. Allah berikan tempat yang luar biasa yang tadinya hanya hinggap di daun dan bisa melihat dunia yang lebih luas lagi. Dan Allah berikan kesempatan kupu-kupu melihat dunia yang lebih besar lagi dan luas lagi. Saudara Kompas TV, tetap di Mutiara Iman bersama saya Dimas Anafadli. Saudara Kompas TV, masih bersama kami di Mutiara Iman. Masih dalam sekitar tema yang kita bahas tentang kurikulum Ramadan. Maka kembali Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk masuk dalam bulan mulia ini. Diilustrasikan tentang ular dan ulat tadi, maka kita memilih yang mana? Maukah kita seperti ular yang setiap tahun diberikan kesempatan oleh Allah Ramadan berpuasa berkali-kali, namun tidak ada perubahan di dalam dirinya. Kalau kita bicara tentang ulat, setiap Allah berikan kesempatan dia berpuasa, menyendiri, berbanyak istighfar, dan disitulah Allah memberikan nilai yang lebih kepada ulat tadi sehingga menjadi kupu-kupu. Saudara Kompas TV yang budiman, maka dari hal perjalanan tentang madrasah Ramadan atau sekolah Ramadan, Allah menempa kita dengan segala macam kurikulum yang mungkin tidak kita sadari, dan bahkan mungkin kita tidak memahami sesungguhnya banyak kurikulum yang kita dapatkan pada bulan Ramadan. Genap 1 bulan kita digembleng oleh Allah, ternyata ada kurikulum-kurikulum yang bisa kita jalankan bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi kita bisa tunaikan selesai Ramadan atau after Ramadan, dan kita bisa menjadi orang-orang yang tangguh, kuat, dan menjadi orang-orang yang hebat. Saudara Kompas TV yang budiman, yang pertama, Ramadan mengajarkan kurikulum kepada kita adalah kurikulum tentang kesabaran. Apa makna kesabaran? Bukannya pasrah, kita menerima atas apa yang menjadi ketentuan Allah dan kita kembalikan lagi kepada Allah. Artinya apa? Kita melakukan sesuatunya atas dasar karena Allah. Kita melakukannya dengan ketenangan, dengan ketabahan, dan kita melakukan dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa, bahwa setiap yang dilakukannya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, apa bukti kesabaran kita dalam kurikulum yang pertama ini di Ramadan?
13 jam lebih atau 13 jam 19 menit kita menahan lapar, kita menahan haus, bahkan kita menahan syahwat. Untuk apa? Hanya untuk Allah. Dan kita lakukan dengan kesenangan, dengan keikhlasan dan tanpa keterpaksaan. Ini artinya apa? Artinya kita sudah memasuki dalam nilai kurikulum yang luar biasa, yaitu kurikulum kesabaran. Kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sabar di dalam menjalankan setiap perintah-perintah Allah. Kita sabar di dalam menerima segala ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan kita sabar untuk bagaimana melaksanakan ya segala perintah-perintah Allah yang diberikan. Walaupun mungkin kita melakukan secara bertahap ya, sesuai dengan kemampuan dan daripada kesungguhan kita untuk menunaikan amal-amal soleh yang Allah perintahkan kepada kita. Maka kesabaran ini sangat penting. Kita sadari bahkan sampai kita harus sabar pada saat setelah Isya yang biasanya kita tidur atau bahkan biasanya kita langsung beraktivitas, Allah memerintahkan kita, Rasulullah mencontohkan kita untuk melaksanakan sholat tarawih. Bayangkan, ya, di situ bukan kita keterpaksaan, dan di dalam sholat tarawih ada banyak fadilah dan pahala yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang menunaikannya. Ada istilah kata, kalau puasa tidak tarawih, bagaikan pakai baju tidak pakai celana. Artinya tidak lengkap. Maka orang yang berpuasa jangan sampai tidak menunaikan sholat tarawih tersebut. Di rumah, di musola, atau di masjid. Yang jelas, setiap malam kita hidupkan malam-malam kita dengan sholat tarawih. Yang pertama. Yang kedua, Ramadan mengajarkan kepada kita kurikulum tentang keikhlasan. Apa makna ikhlas? Ikhlas sunniyah, murni. Melakukan segala ibadah dengan tujuan hanya untuk Allah. Maka ikhlas ini tidak lepas dari innamal a'malu binniyat. Tidak lepas juga dari niat kita yang lurus hanya untuk Allah. Maka orang-orang yang ikhlas, ya, orang-orang yang ikhlas senantiasa tidak pandai mudah untuk ngedumel, tidak pandai mudah untuk protes, bahkan mengeluh dengan keadaan dan situasi yang ada. Ya, kalau ada orang yang berpuasa, lalu dia berbicara tentang, aduh panasnya, kayaknya enaknya harusnya minum es jeruk. Dia tidak sabar, akhirnya mengucap atau mengungkap kata-kata yang tidak baik, ya, yang didengar oleh manusia, bahkan tidak baik atau suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, panas-panas harus berpuasa, ya, niatnya lurus hanya untuk Allah dan tidak ada keterpaksaan di dalam menjalankan hal-hal tersebut. Yang ketiga adalah kita belajar tentang kurikulum yang bernama kurikulum istiqomah. Apa itu istiqomah? Kita melaksanakannya dengan kontinuitas, melaksanakannya dengan terus-menerus, ya, dan melaksanakannya bukan hanya sesaat saja, tetapi dari awal sampai akhir kita akan mendapatkan kebaikan dan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Saudara Kompas TV, jangan kemana-mana, Mutiara Iman akan segera kembali. Saudara Kompas TV, masih bersama kami di Mutiara Iman. 3 kurikulum yang sudah kita bahas tadi, sesungguhnya masih ada 1 kurikulum yang menjadikan motivasi keberhasilan dari puasa Ramadan itu sendiri. Yang keempat adalah Ramadan mengajarkan kita tentang kejujuran. Puasa Ramadan dikatakan ibadah syiriah, ibadah yang abstrak, ibadah yang transparan, ibadah yang tidak terlihat dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau saudara Kompas TV melihat kita
melakukan amal soleh bentuk sholat atau melakukan sholat akan terlihat bagaimana aktivitas sholat kita. Sedekah akan terlihat bagaimana sedekah kita. Dan bahkan haji umroh, baca Quran pun akan terlihat dari bagaimana aktualisasi atau kegiatan amal soleh kita. Tapi puasa tidak ada yang tahu. Maka Allah katakan di pembukaan ayat tadi surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka orang-orang berimanlah yang melakukan segala sesuatunya dengan powerful, dengan all out, dengan mastata'tum. Kalau kita jadikan kejujuran di dalam kehidupan kita sehari-hari, contoh pada saat kita berwudu saja, ya, di dalam puasa, sholat zuhur, sholat asar, ya, bahkan sholat subuh, karena sudah masuk mulai dari terbit matahari hingga terbenam matahari 13 jam kita wajib berpuasa, menahan lapar, menahan haus, bahkan menahan syahwat. Tidak ada yang tahu, saudara Kompas TV. Apa artinya? Pada saat berwudu tidak ada yang bisa melihat apakah air wudu itu masuk 3 kali ke mulut, kumur-kumur keluar 2 kali, atau keluar sekali, bahkan tidak keluar sama sekali. Artinya yang tahu hanya dirinya dan Allah saja. Maka di sini Allah mengajarkan kita tentang kejujuran, tentang bagaimana melaksanakan ibadah syir, ibadah yang abstrak, hanya Allah yang tahu dan dirinya saja. Sangat mulia orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan keikhlasan, dengan niat yang lurus karena Allah, dengan bagaimana keistiqomahan, dengan bagaimana melakukannya sepenuh hati, ya, diniatkan seluruh akhir daripada ujung ibadah karena Allah, akan mendapatkan hadiah yang luar biasa. Apa hadiahnya? Kata Rasulullah SAW, orang yang berpuasa ini akan mendapatkan hadiah. Apa hadiahnya? Memilih pintu surga bernama Ar-Royan atau Babur Royan. Memilih, bukan memilih lagi, masuk surga. Pintunya surga bernama Ar-Royan. Karena ini Allah memberikan keistimewaan kepada orang-orang atau hamba-hamba yang istiqomah di dalam puasanya. Saudara Kompas TV yang budiman, bersemangat untuk melaksanakan puasa, bersemangat untuk menghidupkan amal-amal soleh di bulan Ramadan, akan menambah pahala yang akan didapatkan oleh hambanya yang ikhlas. Dilipat gandakan mulai 100 hingga 500, bahkan tidak terhingga. Diampuni dosa-dosanya, diijabah hajat-hajat dan keinginannya, maka tidak ada alasan lagi untuk kita tidak memaksimalkan ibadah Ramadan dengan lurus niat, dengan semangat, dan kita jadikan bisa jadi ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Maka apa kesimpulannya dari 4 hal yang dapat kami sampaikan? Dari kesimpulan ini bisa diambil salah satu benang merahnya adalah Allah memberikan pilihan kepada hamba-hambanya untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan tidak semua orang dapat terpanggil dengan maksimal karena iman melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka dia akan mendapatkan dengan banyak-banyak pelajaran, banyak-banyak kurikulum. 1 bulan dia dapatkan tentang apa? Tentang 1 kesabaran yang dia dapatkan. Menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat dengan kesabaran, dan dia akan mendapatkan kebahagiaan. Apa kata Rasulullah? Bahagia pada saat menunggu detik-detik berbuka puasa, dan bahagia pada saat nanti bertemu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah belajar bagaimana tentang keistiqomahan di dalam melaksanakan puasa harus genap 1 bulan penuh kecuali ada uzur syar'i. Yang ketiga, belajar tentang bagaimana keikhlasan melaksanakan puasa itu, karena harus diniatkan karena Allah, diniatkan segala-galanya hanya karena Allah dari awal hingga akhir. Dan terakhir adalah belajar kita dalam kurikulum kejujuran. Kejujuran menjadikan orang yang dicintai oleh Allah, kejujuran akan dicintai oleh banyak manusia, dan dengan kejujuran akan menentukan kualitas
daripada amaliyah atau amal soleh seseorang, sehingga dengan kejujuran cerminan akhlak ya bagi manusia, dan pastinya akan dicintai oleh banyak orang. Dengan kejujuran Allah akan memberikan kemuliaan bukan hanya di dunia tetapi di akhirat, karena cerminan kejujuran adalah cerminan akhlak daripada manusia yang telah melaksanakan amal-amal soleh dengan sebaik-baiknya. Saudara Kompas TV, marilah kita berdoa semoga Allah memberikan kepada kita semua melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan Allah menerima segala amal-amal kita, baik puasanya, tarawihnya, dan seluruhnya dengan ridhonya, dan dibalas dengan pahala yang berlipat-lipat. Saudara Kompas TV yang budiman, marilah kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saudara, terima kasih untuk tetap bersama Mutiara Iman Kompas TV. Semoga kita mendapatkan banyak keberkahan dari apa yang telah kami sampaikan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.